Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar dari kelas 4. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali tidak dihukum walaupun saya melakukan kesalahan dari tidak sesuai kesepakatan kelas. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paras dari kelas 4. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru tentang permasalahan yang terjadi pada saya. Kami diajarkan untuk dapat menahan emosi karena perbuatan teman sekelas saya. Dan saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Bapak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Robi. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk dua sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kita tidak sampai mengganggu kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan yaitu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nanti di dalam pemaparan Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah kami jelaskan. Langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu beserta seluruh diseminasi. Silakan untuk berdoa sesuai dengan cara kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, baik untuk kesempatan ini ada paparan, mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam. Ini bentuk aksi nyata. Baik, ini adalah bentuk aksi nyata yang sudah saya buat, yaitu budaya positif. Sebentar. Ini sambil menunggu paparan disampaikan, supaya kita lebih fresh, kita bermain dulu. Kita ice breaking. Ice breakingnya kita coba ditemukan apa yang ada di otak kiri dan otak kanan. Permainannya ini 1, kalau ini 2, ini 1, kalau ini 2, kemudian kalau ini 3. Bapak Ibu bisa memahami. Ini 1, kalau ini 2, yang tadi apa? 3. Kalau yang ini 3. Nah, ini Jadi ini berapa? Kita ulangi. Ini berapa? 1. Ini kalau ini 2. kalau yang ini 3. Nah, kita ini jadikan kata kunci 1, 2, 3. Iya. Kalau ini berapa? Ini 1. Iya. Kalau yang ini 2. kalau yang ini Kalau yang ini 3. 3. Yang ini 1. yang ini 2. 2. Jadi kombinasi otak kanan dan kiri kita itu harus sejalan. Nah, baik, itu hanya sebatas ice breaking untuk memotivasi kita pembelajaran lebih semangat. Bapak Ibu bisa lihat profil kami di sini. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini profil saya. Guru bergerak Indonesia Maju, dan itu harus menyeluruh universal di tingkat nasional. Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami terkait dengan pembelajaran yang kami tempuh selama 6 bulan ini. Baik, yang pertama budaya positif. Saya sebagai anggota peserta calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya itu berjumlah kurang lebih 169 anggota untuk angkatan 8 sekarang. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa
prinsip dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kami terapkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama disiplin. Nanti ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Nah, ini sebagai pemantik untuk kita apa yang terbayang di benak kita tentang disiplin. Barangkali ada yang mau menjawab. Satu, disiplin taat boleh. Sesuai aturan. Aturan. Apalagi? Patuh. Kemudian apalagi? Sesuai aturan, patuh, taat. Baik, Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu sangat tepat. Kita bisa membacanya di sini. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan tadi betul, termasuk peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Hukuman baik itu dari guru ke murid, dari polisi ke pengguna jalan, dan lain sebagainya. Padahal hal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau memang kita tidak bisa mendisiplinkan peserta didik. Dan itu harus kita hindari. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba melakukan apa ya? Kalau demian teh Sulap. bukan sulap, Imajinasi. Magic. hipnoterapi. Baik, kita baca. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, dalam genggaman kita itu ada sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga hal ini yang ada di kepala tangan kita. Sehingga karena begitu pentingnya yang ada di kepala tangan kita, tugas rekan Anda yaitu mencoba membuka dengan segala cara. Boleh membujuk, boleh menghardik. Menghardik apa artinya menghardik? Kayak nyeselan, orang sudah bilang nyeselan. Kemudian memarahi, kemudian mengintimidasi, mengancam, menggoda dengan barang-barang atau dengan reward, kemudian menggelitik supaya tangan kita itu terbuka. Apabila Anda sebagai posisi A, apa yang akan Anda lakukan? Bapak Ibu lakukan. Di genggaman kita itu sangat berharga barang. Atau apa? Mempertahankan. Kenapa Ibu bisa mempertahankan? Itu berharga. Itu sangat berharga buat kita, betul ya Pak? Yang lain, apakah ada yang beda jawabannya? Baik, kita buka jawabannya. Oh, ini masih berupa pertanyaan. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Dayat Gosen mengatakan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Betul tadi apa yang disampaikan Ibu Dewi. Kita yang mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa diintimidasi, kita tidak bisa dibujuk untuk sebuah atau sesuatu yang memang itu sangat berharga. Berbeda dengan kita membuka kepala tangan. Itu ada bentuk intimidasi dari pihak luar. Kalau bisa mengontrol diri, itu bentuknya intrinsik, ya, dorongan dari diri sendiri. Apapun resikonya, kita akan mempertahankan sesuatu tersebut yang ada di kepala tangan kita. Nilai-nilai kebajikan. Baik, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif. Sifat positif yang sudah ada pada diri manusia.
setiap manusia memiliki nilai positif masing-masing. Walaupun pada satu saat, pada satu momen kita mendapatkan intimidasi, kita mendapatkan teror, kita mendapatkan sesuatu bujukan, paksaan dari pihak luar atau eksternal. Tapi setiap orang memiliki nilai positif, dan positif tersebut harus kita eksplor, kita pertahankan, sehingga kita memiliki karakter yang memang orang lain bisa memahami hal itu. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal sudah tadi. Kemudian, nah ini motivasi intrinsik akan terbangun. Kita punya karakter tersendiri. Kemudian, nah ini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, salah satunya kemudian mandiri. Apabila diterapkan ke peserta didik, jangan sampai kita sebagai pendidik teacher center, hanya guru sebagai apa? Sebagai pusat pembelajaran. Yang sebetulnya guru bukan sebagai pusat pembelajaran, tapi apa? Fasilitator, memfasilitasi siswa untuk belajar lebih dewasa, salah satunya mandiri. Kemudian bernalar kritis. Si anak selalu tidak monoton. Apa yang kita sampaikan itu hal sesuatu yang dianggap benar, tapi si anak mencoba mengeksplor diri apa yang ada di dalam benaknya, baik itu pernyataan ataupun pertanyaan. Kemudian berkebinekaan global, itu menyeluruh, universal. Gotong royong, saling membantu, bisa tutor sebaya ataupun baik tutor sebaya sesama rekan guru, tutor sebaya antar siswa. Kemudian kreatif bisa diartikan si anak seperti tadi ada ada hubungannya dengan nalar kritis. Si anak tidak hanya terfokus guru sebagai pusat pembelajaran. Kita punya alam, kita punya IT yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan itu pun harus dimanfaatkan oleh kita untuk mengembangkan, mengeksplor kemampuan dan kemauan peserta didik. Nah, Diane Dawson dalam bukunya akan ada 3 motivasi manusia. Nah, kalau bahasa Inggrisnya teman-teman. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau reward. Yang ketiga, menjadi diri sendiri. Ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kita, apabila kita berangkat ke ibu kota menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor, apa yang pertama kita persiapkan? Selain kendaraan, ya, surat menyurat, kemudian ya, safety, pakai helm. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena hukuman berangkatnya dari atas. Itu ditentukan. Bagaimana kalau ke jalan kita menggunakan helm? Tidak pernah ada diskusi seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau reward. Contohnya apa? Di sekolah. Ya, berprestasi, betul Pak Dede. Ketika akhir tahun, siswa yang terbiasa naik panggung, apa yang mereka kejar? Hadiah, prestasi, reward, bentuk penghargaan, dan pujian. Hal tersebut sebetulnya tidak efektif dalam pembelajaran di kita. Sebab apa? Itu bakal menurunkan kualitas. Yang berikutnya, menjadi diri sendiri.
Seandainya Bapak Ibu memahami hal ini yang tiga, mana yang paling efektif untuk anak? Harusnya sih memenuhi yang tiga, menjadi diri mereka sendiri, sebab mereka tidak hanya berada di lingkungan sekolah, satu saat mereka akan berada di lingkungan masyarakat. Salah satunya yang tadi, tidak ada intimidasi ataupun provokatif ataupun bujukan dari pihak lain. Nah, ini pertanyaan yang tadi saya lontarkan, alhamdulillah Bapak Ibu sudah menjawab bahwa yang lebih efektif itu anak menjadi diri mereka sendiri. Baik, untuk selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini apabila teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada dua identitas yang bisa kita pahami terhadap anak. Yang pertama, identitas gagal. Yang kedua, identitas sukses. Identitas gagal yaitu berupa hukuman. Contoh di sekolah, apabila anak datang terlambat ke sekolah, kemudian anak disuruh untuk membersihkan WC misalkan, apakah itu termasuk hukuman? Iya, hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan terhadap anak dan tidak nyaman bagi mereka untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kita pernah mengalami dulu ketika bersekolah, bagaimana guru kita, pendidik, menghukum kita ketika datang terlambat, ketika tidak mengerjakan PR. Salah satu yang masih terngiang, masih terbayang dalam benak saya, ketika tidak mengerjakan PR kita apa? Mengangkat kaki, dicambuk dengan menggunakan lidi ataupun bambu. Apakah Bapak Ibu masih terbayang di benak kita? Nah, itu salah satu hal negatif apabila kita memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian korban mendapat kendali. Iya. Korban seharusnya ini korban tidak adil buat korban, karena tidak ada diskusi terlebih dahulu bersama dengan anak. Kemudian anak akan tersakiti, baik secara fisik ataupun secara psikis, kejiwaan. Baik dicambuk, dijewer, itu secara fisik. Kejiwaan, psikis, mereka akan dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, perilaku pasif agresif akan meningkat. Itu tidak akan membuat jerah bagi mereka. Kemudian sistem tidak berjalan dan murid tidak akan pernah merasa takut dengan bentuk hukuman. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi. Peraturan adalah kamu harus, kamu jangan. Itu sebuah peraturan yang pada umumnya dilakukan oleh kita. Kemudian murid akan membenci bukan hanya peraturan, mereka akan membenci pada kita apabila kita memberikan hukuman, apalagi hukumannya berlebih, baik secara fisik, melukai dirinya ataupun melukai perasaannya. Itu yang disebut dengan identitas gagal terhadap hukuman. Yang berikutnya identitas sukses, konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi. Artinya begini, ketika anak datang terlambat, yang lain sudah mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Guru tidak akan memberikan jam tambahan. Itu sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek, betul. Kemudian murid akan tidak nyaman. Mereka tidak menghukum, guru tidak menghukum,
Tapi dengan sendirinya anak tersebut tidak akan pernah nyaman. Memerlukan monitoring dan motivasi, monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru sebagai pengampu. Kemudian, nah, ini sebuah pertanyaan dari guru terhadap anak-anak. Mampukah kamu melakukannya? Itu bentuk apa? Konsekuensi. Yang berikutnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Pilihan artinya si anak diajak berdiskusi. Nanti akan saya tampilkan slide contoh bentuk segitiga restitusi yang demonstrasi restitusi yang saya lakukan. Nah, restitusi itu lebih positif. Salah satunya menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Mereka akan hidup lebih disiplin. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Masalah terpecahkan, mereka akan lebih diterima oleh lingkungan dan tidak akan pernah merasa bersalah. Jadi kesalahan yang mereka lakukan bisa dijadikan gambaran untuk kedepannya supaya mereka tidak melakukannya lagi. Next. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang sisi emosional kita sebagai pendidik, sebagai manusia biasa, kadang ada rasa cengkelnya. Anak bertengkar dengan rekannya di kelas, sehingga salah satu anak itu menjadi korban, terluka. Sisi manusia kita muncul. Anak dibentak, anak yang melukai dibentak, kemudian diintimidasi. Kalau orang Sunda bilang dicarekan, itu bentuk hukuman. Dan itu tidak terencana. Kita sebagai manusia biasa kadang secara langsung bahkan tidak kontrol terhadap apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan. Nah, sebaliknya, disiplin dalam membentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Seperti yang sudah saya lakukan di samping di sana, itu keyakinan kelas yang sudah dibuat, disusun oleh peserta didik beserta dengan saya sebagai guru kelasnya. Sehingga mereka lebih memahami, lebih menyadari kesalahan, hal yang tidak diperbolehkan di kelas. Next. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena tidak terlambat lagi. Itu bentuk hukuman. Karena apa? Tidak akan membuat jerat terhadap anak. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu akan berulang-ulang. Anak akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Menulis satu lembar itu tidak capek. Mereka akan biarkan saja. Bapak tidak akan menghukum kami yang berat, sebab hukuman yang sekarang juga terasa ringan. Itu bentuk hukum. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama. Itu tidak akan membuat efek jerat terhadap peserta didik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ketika kita kemarin terkena dampak COVID-19. Itu sama bentuk hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Kita sudah merusak barang orang lain, kita tidak boleh menghukum. Memberikan tanggung jawab kepada anak. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Yang pertama, pasti berhubungan dengan orang lain harus diganti barangnya. Terus komitmen, anak tersebut tidak
melakukan kesalahan lagi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang perlu kita garis bawahi ini, membersihkan tumpahan. Karena kelakuan anak tersebut sehingga air tumpah di mejanya. Kita bukan menghukum, tolong anakku ketika air yang tadi itu sudah tumpah, rapikan kembali sehingga mejanya bisa digunakan kembali. Itu bentuk konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu bentuk hukuman. Bahkan bisa mempermalukan anak tersebut di depan teman-teman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Kenapa yang ini dengan yang ini beda? Beda tempat. Nah, beda tempat, betul. Yang lain? Beda mata pelajaran. Yes, betul. Beda mata pelajaran. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dede Dewi dan Pak Haji itu betul. Beda tempat, beda mata pelajaran. Kalau yang ini pembelajaran secara keseluruhan ketika anak datang ke sekolah. Kalau yang ini bentuk konsekuensi dalam pelajaran PJOK. Bagaimana kalau kita masuk yang pertama pelajaran matematika, kemudian anak disuruh lari mengelilingi sekolah, masuknya ke sini, itu bentuk hukuman. Baik, next. Ya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Bukan menghukum, tapi memperbaiki diri dari sebuah kesalahan. Sehingga anak-anak tersebut bisa diterima oleh lingkungannya, di kelasnya, di masyarakat, termasuk di masyarakat. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi saya janjikan untuk bisa kita pahami. Langkah pertama, ketika anak membuat kesalahan, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita bukan mengintimidasi, kita bertanya terhadap anak kenapa bisa seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di sekolah, peraturan menjadi sebuah keyakinan dan itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelas apabila segitiga restitusi itu dibuat di dalam kelas. Nah, ini salah satu contohnya, Bapak Ibu. Saya sudah membuat segitiga restitusi dengan anak. Faras, Bapak mendengar di kelas tadi kamu marah-marah ya sama teman. Iya, Pak. Kenapa kamu bisa marah-marah? Pasti ada alasannya. Coba Bapak ingin mendengarnya. Begini, Pak, salah teman sebangku saya mencontek pekerjaan saya. Oh begitu ya. Wajarlah kamu marah-marah dan kesal sama teman kamu. Bapak pun kalau di posisi kamu kemungkinan akan berbuat hal yang sama. Iya, Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu itu? Saya marah-marah, Pak, sampai teman sekelas semua terganggu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya kan? Iyalah, Pak, masa saya susah-susah mengerjakan soal kemudian dicontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela mungkin ya pekerjaan kamu yang susah begitu aja dicontek oleh teman kamu. Bapak sangat menghargai apa yang dilakukan oleh kamu sehingga tidak sampai berbuat yang lebih, memukul teman, kemudian berbuat yang buruk. Iya, Pak. Nah sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai membuat gaduh di kelas itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Tidak.
Menurut kamu keyakinan kelas apa yang harus sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul. Betul sekali, Faras ya. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting, Pak. Penting. Baik, kalau menurut kamu itu sangat penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu perbaiki pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia, Pak. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Saya sendiri akan bersabar dan menahan emosi saya kalau kejadian berulang. Saya akan melaporkan kepada Bapak sebagai wali kelas. Alhamdulillah. Ya, tepat sekali tindakan kamu untuk kedepannya. Sekarang, Faras silahkan ke kelas. Ikuti pelajaran selanjutnya ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paras dari kelas 4. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru tentang permasalahan yang terjadi pada saya. Kami diajarkan untuk dapat menahan emosi karena perbuatan teman sekelas saya. Dan saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Bapak hebat. Nah, Bapak Ibu itu bentuk demonstrasi yang sudah kami lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas. Tadi saya bertanya terhadap anak, Paras, Bapak mendengar di kelas tadi kamu marah-marah ya. Bapak mendengar di kelas tadi, kenapa kamu bicara pertama? Pasti ada alasannya. Coba Bapak ini dengarnya. nah itu yang pertama menstabilkan identitas. Kita bertanya, kita berdiskusi, bukan langsung menjudge, bukan langsung menghukum anak, tapi berikan anak tersebut untuk beradu argumen kalau memang anak tersebut tidak salah. Kasusnya murid ini sebetulnya tidak terlalu salah. Anak ini melakukan mengerjakan pekerjaan bahkan lebih cepat. Anak ini juara di kelasnya, tapi menjadi sebuah kasus karena melakukan tindakan yang tidak ada dalam keyakinan kelas atau peraturan kelas, yaitu ketika ada temannya yang mencontek, dia marah-marah bahkan sampai menggebrak meja sehingga teman yang lain merasa terganggu, ada yang laporan. Nah, yang pertama tadi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kenapa anak tersebut bisa melakukan hal itu? Alasannya, Pak, saya capek-capek mengerjakan, ternyata teman saya hanya mencontek. Memang yang mencontek itu salah. Seharusnya melakukan tutor sebaya, memberikan pembelajaran dari rekan sebangkunya, bukan langsung mencontek. Itu yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Paras sudah mengerjakan tapi dicontek sehingga meluapkan emosinya dengan membentak, memarahi temannya, menggebrak meja sehingga orang lain merasa terganggu. Yang terakhir, untuk menyadarkan anak yaitu ditanya keyakinan kelas atau yang kita ketahui dengan peraturan kelas, peraturan yang dibuat oleh seluruh anggota kelas, baik itu guru ataupun murid, dan itu harus disepakati oleh bersama. Nah, sehingga di sini supaya anak tidak merasa terhukum, diberikan validasi diberikan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang yang sudah dilanggar oleh anak tersebut? Salah satunya yaitu mengganggu teman yang lain dan tidak bersabar terhadap sesuatu yang sudah dilakukan. Silakan masuk, Fajar. Nah, silakan duduk. Kamu tahu tidak hari ini Bapak panggil?
Tahu Pak. Tahu. Katanya kamu sering jajan saat pelajaran berlangsung ya? Iya Pak. Iya. Coba sekarang ingat kembali sudah berapa kali dalam 1 minggu ini kamu keluar saat pelajaran untuk jajan? Sering Pak. Sering. Sering jajan di saat pelajaran itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Suatu kesalahan. Nah, Fajar, makan ataupun jajan itu hal yang sangat penting untuk kita, sangat dibutuhkan untuk kita. Bapak pun sering jajan. Tapi yang paling utama kita belajar dari kesalahan, berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju Pak. Setuju. Baik, kita cari solusinya ya bareng-bareng. Iya Pak. Iya. Fajar sering jajan saat pelajaran, pasti punya alasan kan? Iya Pak. Kenapa sih Fajar sering jajan saat pelajaran berlangsung? Karena kalau jajan saat istirahat sering penuh Pak. Ditambah lagi saya lebih senang bermain Pak. Oh, jadi kamu lebih senang bermain di waktu istirahat, dan kalau jajan waktu istirahat itu penuh ya? Iya Pak. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Tahu. Kalau jajan di saat pelajaran berlangsung sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Tidak. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dan menghargai waktu Pak. Iya, disiplin dan menghargai waktu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kita? Penting Pak. Saya akan belajar tidak jajan saat pelajaran berlangsung dan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu dan disiplin itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita dapat menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain yang berada di sekitar kita. Saat belajar, belajarlah dengan baik ya. Kemudian waktu istirahat, manfaatkan waktu istirahat dengan baik, dengan hal-hal yang baik. Kemudian kalau mau jajan silahkan jajan, kalau mau bermain silahkan bermain dengan teman. Iya Pak, saya menyesal sudah sering jajan saat belajar. Saya mohon maaf. Nah, sikap yang sangat baik untuk hal ini sudah kamu perlihatkan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya tidak akan jajan lagi saat pelajaran berlangsung dan bisa jajan saat jam istirahat sehingga saya bisa memanfaatkan waktu lebih baik. Nah, terima kasih Fajar. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar dari kelas 4. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali tidak dihukum walaupun saya melakukan kesalahan dari tidak sesuai kesepakatan kelas. Terima kasih Bapak. Nah, itu bentuk testimoni sehingga anak tidak merasa terhukum karena mereka diajak berdiskusi dalam sebuah permasalahan. Mohon bersabar Bapak Ibu. Nah ini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Ada apa? Bahkan yang kita lakukan, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak. Yang saya lakukan sebelumnya itu kebanyakan mendukung, bukan memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Jadi alangkah lebih baiknya bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar diri dari kesalahan sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Kemudian memperbaiki hubungan baik secara vertikal ataupun horizontal. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Tidak seperti tadi membersihkan WC, tapi anak memilih konsekuensi apa yang harus dia terima dari sebuah kesalahan. Nah ini posisi kontrol seorang guru atau pendidik. Ada 5 posisi kontrol. 1 penghukum, tadi sudah. Kemudian ada pembuat merasa bersalah terhadap anak. Kemudian posisi teman.
posisi pemantau dan posisi manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi yang tepat bagi kita sebagai guru apa? Manajer. Betul. Apa yang disampaikan Pak Nova itu betul. Posisi manajer. Bukan yang lain tidak bagus, tapi alangkah lebih baiknya kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah ini contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol sebagai apa? Nah, Bapak kecewa sekali dengan apa yang sudah kamu lakukan. Posisi apa itu? Penghukum. Bapak Ibu yang lain bisa bantu jawab. Bapak merasa kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah terhadap orang lain. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai apa itu? Menjustifikasi atau menghukum. Kemudian, ayo nak, lakukan itu demi ibu. Ayo nak, lakukan itu supaya ibu senang. Posisi kontrol sebagai apa? Kedekatan yang sangat intens. Teman, betul. Kalau posisi kontrol sebagai teman, peserta didik akan merasa apa? Merasa ketergantungan terhadap kita, dan itu tidak baik untuk masa depannya. Nah, yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa itu? Nah, di sini ada. Ya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, si anak diajak untuk berpikir kritis. Ini yang terakhir adalah sebagai penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak pernah bisa melakukan hal ini. Kamu tidak pernah menghafalkan perkalian. Itu sebagai penghukum. Nah ini keyakinan kelas yang sudah tadi diuraikan di depan. Langkah untuk membuat keyakinan kelas. Si anak diajak berdiskusi, curang pendapat tentang peraturan yang harus disepakati oleh kita. Saya pernah melakukan terhadap anak-anak, kita buat kesepakatan kelas atau yang kalian namakan dengan peraturan. Bapak minta setiap anak mengajukan satu peraturan. Contohnya, misalkan di sebelah sana, peraturan kelas. Pak Nova, misalkan harus membuat peraturan kelas apa? 1 poin peraturan kelas. Pak Nova atau yang lain? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Yang lain? Tidak terlambat ke sekolah. Tidak mengganggu orang lain. Tidak mencontek. Terus harus memakai seragam yang ditentukan. Tidak ribut di kelas. Ke kelas tidak memakai sepatu. Ke kelas tidak memakai sepatu. Apa lagi? Baik, contoh seperti itu. Ada beberapa poin dari Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu lebih pintar dari anak-anak. Kalau kita langsung berhadapan dengan anak, kadang anak apa? Ngulang. Kebingungan apa yang harus disampaikan. Kemudian setelah seperti tadi masuk, kita catat. Nah, ada beberapa kata atau kalimat yang harus kita perbaharui supaya itu tidak menjadi sebuah tekanan terhadap anak. Mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya apa? Jangan mencontek diganti. Jangan mencontek diganti dengan Belajar dengan baik. Belajar dengan baik atau belajar mandiri. Jangan buang sampah sembarangan diganti dengan kalimat sebaik. Menjaga kebersihan, sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Jangan mengganggu orang lain. Apa kalimat positifnya? Di kelas harus rukun. Di kelas harus tertib. Kemudian
Kemudian meninjau ulang yang tadi kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif supaya anak tidak merasa was-was, takut, merasa bersalah, takut mendapatkan hukuman. Kalau kalimatnya lebih positif, mereka lebih bertanggung jawab terhadap dirinya. Kemudian disatukan menjadi beberapa keyakinan kelas. Tertib, keyakinan kelas. Tanggung jawab, mandiri, dan itu harus dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas, baik siswa ataupun guru. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau kalimat negatif yang tadi, tidak boleh malas. Ini kan tidak menghukum, tidak mengancam terhadap anak. Contoh ini kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang. Yang tadi disampaikan Pak tidak ribut di kelas atau apa sebagainya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, tidak mengganggu. Kalimat negatifnya tidak mengganggu, tidak berisi. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, tidak ada intimidasi, tidak ada bullying. Kalau kalimat negatifnya. Dan ini keyakinan kelas ya, kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Tidak ada anak yang down ataupun merasa dikucilkan dari lingkungan. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau meminjam barang harus, kalimat kata harus itu adalah penekanan. Meminjam barang harus dikembalikan. Kalau kalimat lebih harus, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, harus mengerjakan PR, itu kalimat negatif. Senantiasa membantu, itu kalimat lebih halus, lebih positif sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak salah ini materi terakhir, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan, serta bertahan hidup atau survival. Ini materi terakhir yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau kita sharing, ataukah sudah cukup dengan yang tadi dipaparkan? Silakan Bapak Ibu. Boleh mencatat dulu, silakan. Ya. Ya, mungkin ini yang untuk 5 kebutuhan dasar manusia bisa sedikitlah dijelaskan gitu Pak. Oh, iya. Mungkin yang ada yang belum dipahami, mungkin 5 kebutuhan dasar manusia itu kadang kan itu kita ada di posisi yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Semua orang pasti memiliki itu. Anak sekecil apapun itu pasti harus mempunyai kebutuhan dasar manusia, apalagi kita sebagai manusia dewasa. Nah, untuk di sekolah kita, di anak-anak kita ya, untuk kebutuhan dasar manusia itu kadang kan misalnya ini bertahan hidup, misalnya si anak melakukan seperti saya ya, contohnya di kelas 1. Kenapa selalu saja tiap hari ada anak yang kehilangan uang gitu, kelas 1. Nah, sebaiknya
yang bisa saya lakukan seperti apa gitu Pak? Apakah saya harus memenuhi hak gitu kebutuhan mereka itu? Karena tiap hari ibu saya kehilangan uang, terus tidak bisa jajan karena ini. Nah seperti apa gitu kita sebaiknya gitu sebagai seorang guru di sini dan otomatis menjadi orang tua ya buat anak-anak selama di sekolah. Nah harus seperti apa sebaiknya gitu Pak? Ya baik, terima kasih. Pertanyaan romantis itu. Bahkan kemarin ada rekan Pak Deden ini juga bertanya, kasusnya hampir sama. Hal apa yang harus kita lakukan terhadap kasus tersebut? Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah komunikasi. Komunikasi terhadap orang tua, sehingga kita tahu latar belakang anak tersebut. Komunikasi, kemudian lakukan asesmen, penilaian awal terhadap peserta didik. Dengan hal seperti itu, kita bisa mengetahui langkah yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, terutama orang tua. Bisa jadi itu pola asuh yang memang kurang tepat yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, bisa jadi lingkungan mempengaruhi. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat bisa mempengaruhi. Salah satunya contoh kehilangan uang. Anak kelas 1 kehilangan uang. Itu lingkungan bisa berpengaruh dari luar. Itu yang paling besar di lingkungan rumah tangga. Anak tersebut diberikan kebebasan. Kalau orang sudah bilang ya adulah. Orang tuanya adalah hanya memperhatikan kebutuhan anaknya. Salah satunya kebutuhan anak tidak terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan hal yang memang dari itu tidak baik. Jadi langkah pertama kita bisa melakukan komunikasi dengan orang tua, kemudian kita bisa melakukan asesmen, penilaian awal terhadap anak. Penilaian awal terhadap anak kita bisa langsung curah pendapat, interview, ataupun menggunakan angket, ataupun menggunakan kalau kelas tinggi bisa menggunakan Google Form, sehingga kita tahu karakteristik, minat bakat, keinginan peserta didik tersebut. Mudah-mudahan jawaban dari saya tidak puas. Kita bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya kembali? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, Bapak Ibu nanti bisa komunikasi dengan kami melalui chat, kita bertanya, kita berdiskusi, sehingga apa yang saya paparkan kurang dipahami, kita bisa saling mengisi. Maaf, bukan saya menggurui. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Paras, Bapak mendengar di kelas tadi kamu marah-marah ya sama teman. Iya Pak. Kenapa kamu bisa marah-marah? Pasti ada alasannya. Coba Bapak ingin mendengarnya. Begini Pak, Sarah teman sebangku saya mencontek pekerjaan saya. Oh begitu ya. Wajarlah kamu marah-marah dan kesal sama teman kamu. Bapak pun kalau di posisi kamu kemungkinan akan berbuat hal yang sama. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu itu? Saya marah-marah Pak sampai teman sekelas semua terganggu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya kan? Iyalah Pak, masa saya susah-susah mengerjakan soal kemudian dicontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela mungkin ya pekerjaan kamu yang susah begitu aja dicontek oleh teman kamu. Bapak sangat menghargai apa yang dilakukan oleh kamu sehingga tidak sampai berbuat yang lebih, memukul teman, kemudian berbuat yang buruk. Iya Pak. Nah sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai membuat gaduh di kelas itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang harus sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul, betul sekali Faras ya. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting Pak. Penting. Baik, kalau menurut kamu itu sangat penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu perbaiki pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Pak. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Saya sendiri akan bersabar dan menahan emosi saya kalau kejadian berulang. Saya akan melaporkan kepada Bapak sebagai wali kelas. Alhamdulillah. Ya, tepat sekali tindakan kamu untuk kedepannya. Sekarang, Paras silahkan ke kelas. Ikuti pelajaran selanjutnya ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar dari kelas 4. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali tidak dihukum walaupun saya melakukan kesalahan dari tidak sesuai kesepakatan kelas. Terima kasih Bapak.